anak thinking itu suka jadi pemenang, suka bersaing. Wah. Aku di situ baru nyadar, aku di situ langsung nyadar sama diriku sendiri, langsung heran lah. Oh jadi sebenarnya diriku tuh bisa ya diajak bersaing. Ana sama Ustazah Laila langsung histeris waktu itu, langsung pelukan. Dan kita sujud waktu itu, kita sujud sama-sama karena kita berdoa banget dari awal. Dari sekian banyak yang kita kirim paling enggak gitu, kita berharap ada yang menang gitu. Nih fun fact ya. Jadi pas itu kan aku sama teman-teman yang lain itu kan lagi di masjid ya. Karena mau kajian sore kan. Masjid kita nyimak tuh, pengumuman gitu, nyimak dari HP. Pas mau baca berita Arab tuh kayak tunggu siapa tuh ada kadinar gitu. Set lihat pas ada itu orang-orang pada teriak semua dan orang-orang yang di dalam masjid itu pada kayak Qala Umar radhiyallahu anhu, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum gitu ya. Jadi banyak hal di dalam agama ini yang bisa kita dalami kalau kita mengerti bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat Cinta Quran Center, saya Faiz Azahra dan selamat datang di rumah Ruang Mahasantriwati. Tapi kali ini rumah kita beda nih, karena teman-teman tahu nggak sih, sahabat Cinta Quran tahu nggak? Kemarin salah satu Mahasantriwati Cinta Quran Center baru aja memenangkan lomba baca berita se-Asia. Namanya Dinar Aslamiyah. Maka saya sendiri tuh kayak penasaran banget gitu. Gimana sih cerita perjalanan lombanya Kak Dinar ini? Dan sahabat Cinta Quran Center tahu nggak? Sekarang kita nggak hanya ngundang Kak Dinarnya aja, karena juga kita ngundang salah satu pembimbingnya, yaitu Ustazah Alfi Syahrin yang merupakan pengajar di Mahat Cinta Quran Center. Penasaran? Yuk kita kupas. Assalamualaikum Kak Dinar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustazah Kak Dinar? Baik, Alhamdulillah. Ya Allah. Kaifa halukum? Bener ya? Ya betul. Alhamdulillah. Gimana? Mungkin kalau saya pribadi kan sudah kenal nih sama Kak Dinar, sama Ustazah. Tapi sahabat Cinta Quran Center di rumah mungkin ada yang belum kenal. Boleh nih kenalin diri, Ustazah, mohon kenalin diri. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syahrin, salah satu pengajar di Cinta Quran Center Bintaro. Asal Ustazah, asal. Saya dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Insya Allah. Sekarang kita ke Kak Dinar nih. Kak Dinar boleh dong kenalin diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Nama saya Dinar Aslamiyah, saya dari Bekasi. Saya Mahasantriwati Cinta Quran Center angkatan ketiga. Salam kenal semuanya. Planet lain ya? Iya jauh nih dari planet lain ya. Santai aja, kita boleh sambil minum. Oh iya, Kak Dinar boleh dong. Kan lomba bahasa Arab menang nih, Masya Allah. Ya, boleh dong kalau misalnya iklanin roteh ke sahabat Cinta Quran di mana? Boleh. Boleh Pak, bangga. أيها المشاهدون الكرام استمتع بمشروبك المفضل الشاي متوفر في المعهد في رأته Cinta Quran Center. Insyaallah. Artinya pemirsa yang mulia, nikmati minuman favoritmu. Tehnya tersedia di Ra'teh Cinta Quran Center. Insyaallah. Jadi gitu ya guys. Jadi gitu ya guys, kalau misalnya ada yang mau beli es teh, mau beli roteh, boleh banget ke Cinta Quran Center. Nah, Pak sudah penasaran banget ini, kita langsung aja ya. Gini Kak Dinar. Kemarin kan habis menang nih ya. Alhamdulillah. Kayak apa tuh perasaannya? Pengumumannya kan online ya. Jadi nyimak online. Senang sih, alhamdulillah senang banget. Senang tapi gak bisa berkata-kata gitu. Cuma bingung mau ngapain. Senang tapi mau ngapain, ya udah takbir aja takbir. Aku takbir.
Aku takbir di situ di kamar. Sendirian? Ada Kak Nadia waktu itu. Dua berarti ya. Ada Kak Nadia dari angkatan 2 kan. Aku takbir yang kenceng sampai ada Kak Jeli datang. Sampai ada Kak Jeli datang dari kamar sebelah. Ada apa? Kira ada kesurupan. Kesurupan Terus Ternyata abis nyimak pengumuman lomba gitu. Sebenarnya sih aku nggak dengar secara langsung dari panitianya ya. Nggak langsung dengar panitianya ngomong gitu kalau kalau aku angkatan 2. Aku lagi nyari di YouTube, lagi ikuti live-nya. Aku masih cari-cari, masih scroll ini di menit keberapa ya, mana ya pengumumannya. Tiba-tiba dapat voice note dari peserta lain. Jadi sebelumnya aku udah pernah kenalan sama peserta lain, sama salah satu peserta baca berita Arab juga, akhwat dari Bogor. Tiba-tiba aku dapat VN dari dia. Aku dengar, dia mau memberi sesuatu apa nih, mau memberitahu apa ini. Akhirnya aku simak, dia bilang, Kak Dinar, selamat Kak Dinar juara 2. Udah di situ langsung seneng banget. Jadi pertama tahu dari itu? Iya, pertama kali tahu justru dari peserta lain, nggak nyimak sendiri. Dan tahu nggak sih, pas itu kan, nih fun fact ya. Jadi pas itu kan aku sama teman-teman yang lain itu kan lagi di masjid ya. Karena mau kajian sore kan. Masjid kita nyimak tuh pengumuman gitu, kayak nyimak dari HP. Pas mau baca berita Arab tuh kayak tunggu siapa tuh ada Kak Dinar gitu. Set lihat pas ada itu orang-orang pada teriak semua, dan orang-orang yang di dalam masjid itu pada kayak udah kayak gitu semua deh, kayak seneng banget sih, memang bener nggak bisa dikatakan. Tapi ada rasa ini nggak, kayak aku pasti menang sih, atau rasa keyakinan itu nggak sih? Lebih ke pasrah aja sih, karena kan ngerasain sendiri ya. Ngerasain sendiri prosesnya, dan lihat juga hasilnya kayak alhamdulillah pasrah ini mah. Maksudnya aku yang jalanin, jadi aku yang tahu mana aku salah di mana, mana yang menurutku fatal. Udahlah ini fatal, nggak tahu menang atau nggak tahu. Tapi dari awal ditawarkan mau lomba atau enggak, kita udah berusaha, ya udah terserah mau menang atau enggak, setidaknya kita dapat pengalaman gitu. Jadi sudah kuatkan diri dari awal. Udah tawakal kamu berserah diri ya Allah gitu. Sekarang kalau Ustazah Alfi nih, gimana Ustazah sebagai pembimbing? Gimana perasaannya pas itu? Iya, alhamdulillah pastinya senang banget waktu itu, karena waktu pengumumannya kebetulan saya sama Ustazah Laila, salah satu pembimbing Dinar juga, ikut menyaksikan live di YouTube UNJ waktu itu. Ya, jadi kita nunggu nama Cinta Quran Center disebut. Waktu itu sore, ya. Waktu pengumuman pidatonya sudah diumumkan, lomba pidatonya sudah diumumkan, kemudian MTQ-nya juga sudah diumumkan. Tersisalah baca berita. Iya, baca berita. Di situ di kantor kan cukup dingin, AC-nya. Ditambah lagi anak deg-degan, jadi tambah dingin waktu itu. Ternyata alhamdulillahnya kebetulan waktu itu waktu live-nya ada trouble ya dari YouTube UNJ-nya gitu. Jadi tidak begitu jelas sebetulnya. Nyendat gitu atau gimana? Iya, kesendat seperti itu. Juga kesusahan. Tapi nama Dinarnya muncul di pemenang kedua gitu ya, juara 2 waktu itu. Jadi Ana sama Ustazah Laila langsung histeris waktu itu, langsung pelukan. Dan kita sujud waktu itu, kita sujud sama-sama karena kita berdoa banget dari awal. Dari sekian banyak yang kita kirim, paling enggak gitu, kita berharap ada yang menang gitu. Masalahnya gitu, kan pada waktu itu gitu ya. Iya, dan apa namanya, persiapannya juga cukup singkat banget. Ya, singkat banget. Karena waktu itu sebenarnya Dinar tidak tahu kalau dia akan ikut di lomba ini. Iya, jadi kok bisa? Awalnya yang merencanakan ini Ana dan Ustazah Laila. Tadinya Dinar mau ikut di pidato ya, Dinar di pidato. Tapi waktu itu beberapa santri yang lain juga ikut pidato gitu. Oh, jadi sudah terlalu banyak kita mau ikut di cabang lomba yang lain. Jadi dicari-cari kira-kira apa yang cocok untuk Dinar, ya udah pidato baca berita aja gimana gitu. Jadi dia dipanggil ke kantor, ya Dinar.
sore waktu Betul, itu. betul. Dan diminta untuk ikut di lomba baca berita waktu itu. Nah, itu daftarnya di detik-detik terakhir ya, Ya, Ustazah. sebelum penutupan. Iya. Jadi itu hari terakhir pendaftaran. Ikut berarti ya. Iya. Ikut ya. Jadi dari pendaftaran sampai tag video juga waktunya nggak banyak, cuman beberapa hari aja. Tapi untungnya teksnya kan dari Sana. dari penyelenggaranya gitu. Ya kan walaupun kemarin kan Pak Is juga sempat lihat kan ya pas hasil videonya, walaupun teksnya dari sana kan nggak melulu baca teks gitu berarti Iya ya. betul. Effort juga berarti. Iya, coba tanya ke pesertanya yang menang. Aduh saya nggak bisa nahan senyum ini karena ya Allah senang banget. Ini btw ini ya nih hadiahnya. Iya ini belanya. Masya Allah, ada apa aja kalau nggak tahu? Banyak, alhamdulillah dikasihnya banyak. Ada merchandise-nya juga banyak. Ada ini piala, ada uang tunai juga, ada Masya Allah. sertifikat Skincare. sertifikat menyusul. Iya, Nah itu skincare-nya. dia, dapat skincare Lirik coba. loh, orang aku. Kurang baik apa coba dapat skincare. Coba banget kan ya hadiahnya. Gitu. Banyak banget. Buku kemarin ada dapat buku juga kan? Ya? Dapat 2. Oh Masya Allah. Dapat 2. Nah kemarin kan Faiz kan sudah lihat ini hasil videonya gitu kan. Iya. Dan kemarin tuh Faiz sempat dengar katanya hektik banget ya untuk menyiapkan itu, atau gimana? Bisa cerita nggak? Itu coba tuh tanya kameramennya. Gimana? Kasihan sih aku sama kameramennya. Aku ngebayangin kalau jadi mereka itu pasti capek banget. Gimana, Kak? Tag salah, tag ulang, salah, tag lagi. Pasti capek banget sih. Akunya capek ngomong, yang kameramennya capek nyimak, capek ya tag ulang. Kalau kata Kak Vivi tuh, beliau sambil bilang, udah mabok salam ini. Udah sampai mabok salam. Nggak apa pahala. Assalamualaikum, ngomong dikit, salah tag ulang. Assalamualaikum, ngomong dikit, salah. Salam. Terus aja. Salam. Gak pernah nyampe akhir. Gak udah nyampe akhir, baru sekali dikit lagi. Salah lagi, tag lagi. Padahal tinggal paragraf terakhir. Ya Allah. Kesendet di satu kata, satu kalimat. Wait, aku kesendet di situ. Akhirnya, udah, ulang lagi. Itu nggak bisa di-cut ya? Nggak bisa dipotong? Gak boleh. Nggak boleh. Kalau sekali itu jadi. betul, itu ada ceritanya. Jadi mungkin ini adalah kemenangannya Dinar, juga salah satu buah dari kejujuran. Masya Allah. Benar nggak? Gimana tuh? Ya, karena ternyata seharusnya video itu tidak boleh diedit. Jadi nggak ada yang di-cut seperti itu. Sedangkan di video yang sudah di-tag itu, setelah Ana lihat sebelum dikirim, ada beberapa kalimat yang diulangi beberapa kali gitu ya. Sebetulnya karena itu video kita bisa aja cut dan nggak akan kelihatan gitu. Tapi waktu itu di grup kita, Ana minta ke Dinar untuk tanya ke panitianya, apakah video ini boleh di-cut atau tidak, boleh diedit atau tidak gitu. Terus kata panitianya gimana sih? Sebenarnya kalau kita mau curang, kalau kita mau terlihat perfect, kita edit aja, nggak perlu Ya, nggak konfirmasi kelihatan. dulu gitu ya. Tapi ternyata jawaban dari panitianya tidak boleh ya. Ya Waktu nggak itu. boleh Kak. Kalau mau tag ulang aja. Iya, jadilah yang dikirim adalah video itu gitu. Yang akhirnya jadi itu ya. Iya. Iya ya udah. Akhirnya yang menghasilkan. Tada. Masya Allah, tabarakallah. Buah hasil kejujuran. Iya. Terus gimana? Kalau misalnya aku berada, ada lagi nggak? Masih lanjut lagi nggak ceritanya? Ya coba aja lanjutnya aja. Udah, aku lanjut ke Ustazah ya. Ya Kak. Kalau misalnya Ustazah nih, Ustazah, Faiz penasaran banget sebenarnya untuk belajar bahasa Arab ini tuh kenapa sih penting? Belajar bahasa ya, terutama bahasa Arab tentunya sangat penting sekali ya, terutama bagi kita kaum muslimin ya. Qala Umar radhiyallahu anhu, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum gitu ya. Jadi banyak hal di dalam agama ini yang bisa kita dalami kalau kita mengerti bahasa Arab gitu ya. Terutama dalam hal ibadah kita bisa lebih mendalami lagi, kita bisa lebih meresapi lagi dalam ibadah kita kalau kita mengerti setiap makna dari apa yang kita ucapkan dalam sholat kita gitu ya. Kemudian ya suatu kebanggaan tersendiri juga kalau kita bisa memahami bahasa Arab, karena
dengan strukturnya yang sangat unik, gramatikanya yang begitu kompleks, Begitu rumit. gitu ya, begitu rumit, gitu ya. Banget. Bener, seperti itu sih. Jadi apa namanya? Sebenarnya bahasa apapun itu, ya salah satunya bahasa Arab termasuk merupakan sebuah investasi tersendiri bagi kita kalau kita memahami bahasa tersebut, gitu ya. Karena dengan memahami bahasa-bahasa itu kita bisa membuka peluang yang cukup luas di banyak sekali bidang dalam kehidupan kita. Betul. Dan itu benar, itu relate banget saja. Dan Faiz juga pernah dapat kata-kata pas kayak gini, yang kayak seorang negarawan itu tuh adalah orang yang mampu mentransferkan ilmu yang berasal dari kitab-kitab ulama. Iya, kita beturos ya. Iya, kitab Taurat. Dan kitab begini, mana kalau kitab ulama kan bahasanya setinggi langit gitu ya. Kan Nembus langit. iya begitu, kalau bisa nembus gitu. Dan itu tuh dijadikan bahasa penduduk bumi gitu. Dan ditransferkan pada penduduk bumi itu, insya Allah. Jadi kayak privilege gak sih kalau misalnya bisa bahasa Arab tuh? Terus jadi yang kayak langsung nelaah kitab dan nemu mutiara-mutiara di situ. Iya, Kayak betul. nikmat banget rasanya. Gitu. Senang banget. Kalau Kak Dima gimana? Kalau misalnya motivasi Kak Dima untuk belajar bahasa Arab atau motivasi untuk ikut lomba ini juga salah satunya gimana? Motivasi lomba dulu ya. Ya. Motivasi aku ikut lomba ini sebenarnya sih awalnya aku masih ragu waktu awal-awal dapat kabar ada lomba nih, ada lomba. Aku ragu di situ, masih ikut gaya. Masih bingung di situ, ternyata diumumin di mic, di resepsionis, namaku disuruh ke kantor. Oh, kok disebut? Bukannya perasaan belum fix mau ikut atau enggak? Ya udah datang aja gitu. Nah, akhirnya ikut lomba. Nah, ada kalau motivasinya sendiri sih, sebelum aku tahu ada informasi lomba ini, sebelum aku ditawarin lomba ini, aku sempat nyimak video tentang Stephen. Ya. Di sini kan ada tes Stephen ya. Dulu kita dapat tes Stephen. Iya. Lalu aku dapat hasilku itu thinking extrovert. Ya, aku thinking extrovert. Thinking. Nah, beberapa hari sebelum aku dapat informasi tentang lomba ini, aku tuh nyimak video tentang Stephen tentang PG ku, khususnya tentang personal genetik aku sendiri, tentang thinking extrovert. Nah, spesifiknya kayak gitu. Aku nonton penjelasan sertifikatnya. Jadi aku mau tahu nih, ini maksud sertifikatnya tuh kayak gimana sih? Panjang. Lumayan berapa menit ya videonya? Panjang lah. Nah, salah satunya aku nyimak kayak gini. Motivasi belajar thinking extrovert itu apa ya? Gitu. Dijelasin di video itu. Salah satunya harus dibukakan jalan kemenangan. Jadi biar anak thinking extrovert itu semangat belajar, caranya gitu, dibukakan pintu kemenangan. Tapi aku belum ngerti maksudnya apa. Akhirnya di video itu dijelasin, oh maksudnya anak thinking itu suka jadi pemenang, suka bersaing. Wah. Aku di situ baru nyadar, aku di situ langsung nyadar sama diriku sendiri, langsung heran lah. Oh, jadi sebenarnya diriku tuh bisa ya diajak bersaing. Karena dari dulu aku tuh tipikalnya santai, cenderung santai gitu. Ngapain sih nilai gede-gede banget? terus dan ternyata semenjak aku masuk Ceki, semuanya mengubah cara pandang anak gitu. Oh, ternyata nilai besar juga nggak ada salahnya, punya nilai besar nggak ada salahnya ikut persaingan gitu. Justru ternyata anak harus bersaing orangnya biar semangat belajar gitu. Gitu. Oh ya udah, aku setelah nyimak video itu aku langsung kepikiran sampai besok-besoknya. Oh, berarti anak aku harus ikut lomba ya. Aku harus ikut lomba ya. Jadi pengen ikut lomba, tapi ikut lomba apa ya? Udah, pokoknya pengen banget ikut lomba. Itu belum tahu lomba ini? Belum tahu. Pokoknya pengen banget ikut lomba. Pengen banget ingin mengasah otak tinggi gue. Kasihan ya, biar ke-trigger kan, kasihan ya. Akhirnya pas lagi jam pelajaran ditawarin lomba. Gitu, tawarin lomba, tapi belum tahu lombanya di mana. Pokoknya di situ dikasih pilihan kalau nggak pidato bahasa Arab, MTQ atau MHQ lah. Oh ya udahlah, aku kira lombanya cuma 2 itu aja. Ya udah aku pilih ya pidato bahasa Arab gitu. Kalau ke MTQ ke MHQ
ya Emang nggak bisa lah. yang berita bahasa Arab itu nggak ada di pasarnya itu? Oh, nggak, di posternya ada, tapi Ada. waktu itu kan belum diliatin posternya. Wah. Baru dikasih kabar doang, baru ditanyain aja mau ikut. Ditanyainnya itu langsung 2 pilihan, mau pidato atau MHQ, MTQ. Anak kira ya nggak ada pilihan lain, ya udah pidato aja. Oh ternyata ada yang lain, ada baca berita, ada puisi Arab gitu. Tapi sampai sejauh itu sampai besok-besoknya anak masih terus pikirin pidato, masih terus pilih pidato gitu. Terus Jadi gitu sih motivasinya, lebih ke pengen otak tingginya keasah gitu. tapi ternyata kebangun juga kan semangatnya habis itu. Iya, alhamdulillah. Dan aku kan ekstrovert ya. Nah, orang itu kan ada 2 tipe ya, ada 2 tipe. Ada orang yang jadi semangat kalau diancam gitu ya. Itu sih itu introvert ya biasanya. Iya, itu Kan kalau di ilmu Stephen, kalau orang ekstrovert itu dia jadi semangat kalau diiming-imingin. Iya, dikasih harapan gitu. Ya, dikasih harapan gitu. Kamu nanti kalau ikut lomba ini jadi menang, dapat hadiah kayak gitu. Wah. Gitu. Nah, ke-trigger lah otak thinkingku. Jadi gitu sih. Kan kalau otak thinkingnya keasah juga kan ya harapannya jadi semakin bisa memberikan kontribusi yang lebih besar gitu ya, semakin diasah otak thinking Ana gitu. Otak thinkingnya. Ya. Ternyata ya Kayak gitu sih. seputar thinking itu lah. Jadi bagus. Gitu. Jadi sahabat cinta Quran Center di rumah, ternyata dari Kak Dinar kita bisa belajar bahwa potensi yang kita punya itu nggak harus dikurung, nggak harus di situ aja, tapi kita tuh perlu banget untuk mengembangin itu. Betul kan Kak Dinar? Ya. Tuh, dan Bisa ternyata dicoba. motivasi untuk belajar bahasa Arab dari yang dibilang Ustazah Alfi tadi itu nggak hanya tentang untuk mendapatkan prestasi aja, tapi ternyata umat muslim juga itu punya sesuatu yang penting banget untuk belajar bahasa Arab agar kita bisa apa Ustazah? Bisa lebih mendalami lagi agama kita. Tuh. Karena ya kitab-kitab ulama itu kan bahasa Arab semua ya Ustazah ya. Ya, seperti itu. Ustazah, kalau misalnya Ustazah punya pesan, Ustazah punya kata-kata yang ingin disampaikan Kak Dinar, mungkin selama ini terpendam gitu. Gimana? Ada nggak Ustazah kata-kata buat Kak Dinar? Oke, ada. Buat Dinar, Apa nih apa? Aduh, sedih nih. Lanjut. ini bukan sedih, bahagia. Saya mewakili seluruh tim Cinta Quran, ya, sangat-sangat berterima kasih ke Dinar dan santriwati yang lain juga, karena kemarin ada banyak yang ikut juga selain Dinar, ya. Terima kasih banyak, kalian sudah melakukan yang terbaik dengan waktu yang cukup singkat sekali, ya. Tapi kalian menunjukkan kalau kalian bisa, gitu. Dan Ana juga mau minta maaf ke Dinar kalau sebelum videonya di-tag, ya, sempat huru hara karena sehari sebelum videonya harusnya dikirim itu gagal tag waktu itu. Untungnya terakhir pengiriman video bukan tanggal 11 tapi tanggal 12. Ya, alhamdulillah jadi tanggal 12. Betul. Seperti itu ya. Kemudian terima kasih juga ke tim media MAP yang sudah membantu tag video. Kemudian ke tim media BEM yang sudah membantu mengedit video meskipun ada yang sakit sebetulnya pada waktu itu. Ya, ngeditnya sambil sakit. Iya, ngeditnya sambil sakit, sambil berbaring gitu ya. Dan ini semua adalah kemenangan ini bukan hanya milik Dinar, tapi milik semuanya, semua yang terlibat pada waktu itu gitu. Terima kasih banyak, jazakumullah khairul jaza. Semoga bisa menjadi motivasi untuk semuanya ya, untuk kita semua. Amin. Gitu. Terus kalau Kak Dinar nih, Kak Dinar ada nggak yang mau disampaikan buat sahabat Cinta Quran Center yang ada di rumah? Baik sahabat Cinta Quran Center yang ada di rumah, pemirsa semuanya, apapun profesi kalian, kalian tetap bisa menguasai bahasa Arab.
karena agar bisa menguasai bahasa Arab, kita hanya cukup untuk terbiasa gitu. Meskipun aku juga awalnya belajar bahasa Arab ini gak tahu apa motivasinya, tapi aku dibiasakan, dikondisikan. Alhamdulillah ada di rumah pesantren, atau kalaupun di rumah dikondisikan agar ada sesuatu yang ke Arab-Araban yang bisa aku dengar. Sehingga mau gak mau jadi terbiasa, mau gak mau jadi bisa. Nah, apalagi kalau kita sudah punya motivasi besar untuk belajar bahasa Arab gitu sih. Jadi apapun profesi kita bisa menguasai bahasa Arab asalkan terbiasa. Kita bisa karena biasa. Bisa karena terbiasa. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Sharing-sharing kita pada hari ini. Jazakumullah khairan Ustazah Anuka Dinar. Barakallahu fiik ya sekali lagi. Dan sahabat Cinta Quran Center, berakhirlah sudah podcast pada hari ini. Satu hal yang aku bisa ambil dari Kak Dinar, kita bisa karena terbiasa, maka nggak ada alasan untuk kita buat nggak bisa. Karena balik lagi ke rules tadi, bisa karena terbiasa. Mungkin itu aja. Saya Faiz Azhara pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.